Oke, halo semuanya, selamat malam ya. Balik lagi di Monthly Market Review kita di bulan Februari. Seperti biasa ya, kalau akhir bulan khusus nasabah kita sediain kelas bulanan dan juga review. Jadi ada dua sesi ya. Sesi yang pertama itu Monthly Market Review sama nanti sesi kedua kita ada kelas ya belajar lah sedikit dari basic-basicnya aja gitu. Nggak perlu banyak-banyak, yang penting basicnya semoga pada ngerti, semoga pada tahu. Yang penting apa yang penting punya bekal jadi. Nah, kita bahas dulu ya monthly market review Februari dan prediksi kita di bulan Maret seperti apa. Oke, IHSG ya selama bulan Maret. Oh sorry, selama bulan Februari ya di sini ya plus ya plus 1,5%. Plus 1,5% di IHSG ditutup hijau dengan bisa dilihat ya. Perdagangan 10 hari merah, 10 hari hijau karena Februari sampai 29 ya. Ini totalnya itu kalau di 30 hari 2,24%, tapi kan Februari hanya 29 hari jadi ya 1,5%. Bisa dilihat dari awal bulan memang cukup lumayan ya, walau ada naik turunnya. Jadi closing masih ditutup positif hijau. Nah, hari ini memang merah tapi ya it's okay, nggak jadi masalah. Jadi kalau porto kalian pribadi masih merah ya dengan IHSG hijau, berarti ada yang salah dari pemilihan sahamnya. Nah, kalau porto kalian growth-nya lebih tinggi dari IHSG berarti bagus. Kalian bisa mengalahkan IHSG. Nah, kalau porto kalian merah nggak bisa mengalahkan IHSG, sedangkan IHSG-nya plus 1,5%, porto kalian nggak plus 1,5%, itu ada yang salah. Berarti ya udah lebih baik cari saham-saham yang safety gitu, saham-saham yang aman. Saham-saham apa? Saham-saham ya kalau IHSG-nya naik ya apa yang ngedorong IHSG naik ya saham banking terutama seperti itu kan. Nah, kayak gitu. Jadi porto kalian sendiri ya yang tahu ya gimana kondisi portonya, beli saham apa aja, beli sahamnya asal atau enggak gitu. Karena itu menentukan banget ke portfolio. Nah, dari portfolio itu nanti menentukan semuanya dari mulai psikologisnya dan yang lain-lain. Oke, IHSG-nya lumayan bagus. Kita lihat satu-satu dulu dari sisi ini ya, dari sektoralnya. Oke, IDX Basic Material bulan ini lumayan jelek ya, minus 2,4%. Nah, dari awal Februari di sini terus turun. Nah, kelihatan oke, aman sideways banget ya sebulan terakhir ya. Sekarang aja baru naik nih, karena baru tembus ATH-nya. TPIA-nya udah mulai slow down, lebih ke turun. BRPT-nya juga sama, nggak kemana-mana, di situ-situ aja. Yang nyangkut banyak nih, BRPT, TPIA yakin banget. MBMA lumayan sih naiknya dari 500-an sampai ke 600. Kemarin terakhir mau 68 ya. Saya bilang MBMA di grup swing ya di 100 juta itu, saya bilang ini MBMA kita buy menarik di dekat-dekat 600. Waktu itu low-nya sampai 615. Saya sedikit pelit nawarnya, jadi nggak dapat, dia malah naik sampai 685. Ya udahlah skip. Nah, sekarang turun lagi, apakah menarik? Kalau menurut saya sih agak kurang ya. Kelihatan kemarin naik, turunnya itu lebih ada ya, distribusinya lumayan sih. NCKL-nya juga masih drop. Beberapa hari ini mulai rebound ya, kelihatan karena 850 ada support kuat tuh 850 NCKL kalau yang mau masuk deket-deket situ sih. MDKA-nya masih down, buangan dari asing lumayan tinggi banget. INKP, nah bagus ya INKP baru 2 hari ini. Kalau yang di premium tahu banget ya, saya udah hold sebulan banget ini, bener-bener sebulan saya cicil pelan-pelan INKP sampai akhirnya sekarang plus udah 10%-an lebih kayak gitu. Apakah masih menarik ya? Next target 9.000 sih untuk INKP. SMGR-nya juga turun, Inco-nya masih turun, APIA-nya hari ini naik karena rilis laporan keuangan yang cukup bagus ya. Jadi overall basic material yang top market cap-nya ya banyak kan masih pada turun seperti itu ya. Adapun yang masih mendingan INKP yang dia sideways saja ya. Nah, kelihatan ya basic material hari ini hijau candlenya karena apa? Kedorong sama INKP yang naik lumayan sama amannya seperti itu. Jadi kalau kalian pegang basic material ya peganglah yang bagus-bagus ya, jangan yang downtrend gitu. Itu basic material. Nah, lalu ide cyclical ya. Sama masih minus 1,27% dari mulai awal Februari. Di sini opening sempat turun drop. Nah, ini mulai naik. Tapi ini mulai turun lagi. Apa sih sahamnya ya? Film ya udah ya 5.000-an tuh waktu breakout ATH-nya lumayan bagus tapi udah mulai drop lagi. Jelek-jelek sih ini MAPI doang ya yang ada di Rekom waktu itu. MAPI masih menarik. Di sini juga MAPI udah mulai sideways ya. Area 2000-nya tuh susah buat nge-breakout-nya. Jadi masih ketahan di area situ. Mapanya masih biasanya sejalan nih bareng nih. Masih nemanya belum. Akses S Hardware sih yang lumayan bagus ya.
Dari kemarin 8750-an, nah ini udah mulai rebound ya. Secara overall ya ini sideways saja gitu. SMSM yang lumayan bagus, technical rebound dua hari ini. Auto kemarin tuh naik gara-gara LK-nya aja ya, laporan keuangan. Nah memang banyak yang naik di bulan Februari ini ya, ada gara-gara laporan keuangan aja. Sentimen laporan keuangan naiknya apa? Biasa naik pagi-pagi langsung boom open gap up ya. Tiba-tiba apa, siangnya mulai kempes turun lagi. Nah itu banyak banget yang kejadian seperti itu. Ya kalau dilihat dari cyclical ya, makanya ngambilnya cuma satu aja ya, MAPI, karena ya dia doang yang sustain, yang lumayan kuat gitu daripada yang lain. Karena pergerakannya juga sideways di area atas, mau breakout 2000 juga nggak kuat-kuat seperti itu. Nah kemudian IDX energi ya. Bentar nih, ada yang bocor. Oke, aman. Nah, IDX energi. Oke, IDX energi masih plus ya, plus 0, tipis banget. Tipis banget 0,03%. Ya dari bulan kemarin tuh parah banget ya, drop banget waktu bulan kemarin. Nah, ini di sini dia open nih awal Februari, dari situ dari area mungkin tengah-tengah sini ya. Kemudian sempat turun. Nah, ini mulai naik lagi. Apa yang pendorongnya? Ya Bayan sih enggak ya, DSSA cuan juga masih turun, ada Rongga nih, ada MR aja sebenarnya penopang yang lumayan ke IDX energinya ya. Makanya dari sekian banyak IDX energi ada saham harga batu baranya tuh naik terus, tapi Adaro-nya tuh di situ-situ aja, indinya masih turun, yang lain juga masih nggak bagus. Yang bagus tuh cuma ADMR aja. Makanya kenapa yang direkom ADMR memang lumayan bagus ya, waktu itu sempat turun. Tak rekom ya udah dapet 10% kan, sampai high-nya sehari ini di 1550 ini resisten kuatnya. Kalau resisten kuat ini di breakout lagi, ini akan bagus lagi, udah buat higher high lagi, jauh lagi. Nah jadi memang secara keseluruhan IDX energi ini ya belum menarik banget ya, karena mainnya cyclical aja gitu. Nah buat batu bara ya ada MR, ingetin jangan main ya di luar itu, nggak akan profit soalnya. TCPI enggak, Akra tuh sedikit lambat ya, saya lebih suka Medco-nya sebenarnya. Nah Medco-nya lumayan karena ini juga masuk di swing ya, di swing di tabel. Ya buminya masih di situ-situ aja, 87, 84 tuh bumi udah low terakhir dia. Kalau itu di breakdown lagi ya harusnya out sih, udah buat lower terus. Terakhir bumi di situ ya. Jadi secara keseluruhan IDX energi ya penopangnya masih ada MR sama Medco aja. Medco hari ini bagus ya, udah break high, nah tinggal nunggu ada MR yang bisa break atau enggak. Seperti itu. Kemudian IDX Finance. IDX Finance ini lumayan ya, plus 0,75. Biasanya dia memang nggak beda jauh nih pergerakannya sama IHSG, karena memang dia yang penopang terbesar di indeks kita ya, dengan saham-saham Big Bang-nya. BCA-nya sempat ATH sampai 10.000, BBRI-nya ATH, BMRI, BNI. Jadi berisnya lumayan banget ya, dari 2000-an itu sempat trading di 2000, terakhir high sampai 2500. Ini masuk juga ke tabel di swing. Jadi banyak banget. Nah sisanya ini kurang menarik sih kalau menurut saya. Ya memang kalau IDX Finance ya fokus ke 4 Big Bang ini, tambahannya BRIS sih, seperti itu. Nah kalau kamu nggak suka saham-saham yang non syariah, kan ini Big Bang nggak syariah ya, udah kamu bisa pantau yang BRIS-nya, ini kan Bank Syariah Indonesia. Karena memang lumayan bagus juga, dengan nggak ada saingan loh. BRIS itu sebenarnya nggak ada saingan di Indonesia, apalagi kemarin isunya dia akan meraup pasar haji kita di 2024 ini ya, bukan mustahil ya, ini cukup bagus. Secara long term untuk orang-orang investasi ini sebenarnya jadi salah satu andalan BRIS ya. Nah Big Bang-nya hari ini gimana? Big Bang udah mulai di take profit ya sama asing, kelihatan 4 Big Bang ini. Jadi nah dia juga udah ATH. Nah hari ini 2 atau 3 hari terakhir itu udah mulai di take profit ya. Hari ini kemungkinan akan melemah sambil sideways area-area BCA 9.700 sampai 9.600, area-area situ support terdekatnya. Jadi kalau mau ambil Big Bang ya nanti dulu. Nah kemudian IDX Healthcare. Nah ini healthcare nih yang paling sepi ya kalau menurut saya. Rame-rame itu ya dia waktu COVID doang gitu ya. Bener-bener pesta healthcare tuh waktu COVID ya. Gara-gara vaksin, setelah itu nggak ada beritanya lagi gitu. Dari mulai KLBF, IRA, Mika, Silo dan yang lain nggak ada. Dia plus padahal 0, ya. Sido, karena kemarin penopangnya Sido yang LK-nya lumayan bagus ya. Dia mulai breakout lagi dari 500 berapa ya sampai 600-an ini. Udah mulai bagus, sisanya ya enggak. Ya cuma kurang menarik sih kalau menurut saya sisanya.
Ya, memang si Dodo yang paling bagus ya. Jadi memang healthcare ini sangat sepi ya, jarang sekali orang trading di sini karena ya secara tren sektornya juga masih downtrend banget gitu, masih downtrend. Ya, ini naik sampai kena trendline, nah ini udah nanti turun lagi, nah gitu aja terus karena trennya masih downtrend. Nah kemudian IDX industrial. Nah industrial yang lumayan bagus, naik ya plus 1,09 walau kenaikannya masih di bawah ISG yang naik 1,5. Apa penopangnya? Pemberatnya sebenarnya ASI yang utama ya. Nah ini 2 hari ini kemarin naik gara-gara ASInya rilis laporan keuangan yang lumayan bagus sih ya, lumayan bagus. Tapi ya tetap aja, nah kayak UNTR rilis laporan keuangan terus dia open gap up tapi ujung-ujungnya malah turun, nggak kuat. Jadi memang isu-isu laporan keuangan itu yang bagus. Kalau trennya memang masih downtrend ya oke, opening gap up tapi ujung-ujungnya dia turun lagi. Nah seperti itu ya. Penopangnya ASI sih terakhir di sini ya, lumayan karena memang udah low juga ini ASInya. Sisanya dari industrial nggak ada yang menarik lagi ya, ditambah sektornya juga ya sama masih downtrend. Paling Hexa sih ini biasanya saham bagus ini buat long term. Dividennya lumayan gede di September, Oktober, November, September. Iya September lah, bulan September dia biasa bagi dividen itu yieldnya 15% ya. Jadi kamu yang dividen hunter bisa cicil itu sih 2 bulan atau 1 bulan. Ya minimal 2 bulan lah, 2 bulan sebelum dia bagi dividen itu dividennya hampir 15%an. Jadi lumayan gede gitu Hexa tuh. Karena sahamnya juga bagus itu. Nah infrastruktur, nah ini yang cukup bagus ya, naik 5, ya penopangnya apa ya, brand sekali lagi ya. Nah ini kan brand masuk di, kalau kalian lihat ya, saya kan waktu itu kirim yang rekom mingguan itu di YouTube ya. Nah itu brand tuh salah satu masuk ke situ. Sebenarnya ini saham di tabel premium juga ya, masuk. Nah di sini ini waktu itu infrastruktur naik gila-gilaan, di sini ya ditopang sama brand yang market capnya udah kedua ya di bawah BCA. Brandnya, nah terus juga apa Telkom. Jadi infrastruktur ini kebagi loh, ada infrastruktur telekomunikasi sama infrastruktur konstruksi. Nah sama terus yang telekomunikasi itu kebagi lagi ya, ada yang kayak Indosat, Excel, terus ada juga yang tower-toweran kayak TOWR sama Tebik dan segala macam. Jadi memang kebagi. Nah infrastruktur ini yang bikin berat ini sebenarnya konstruksinya, yang bikin berat tuh konstruksinya karena masih downtrend terus. Apalagi ada yang disuspend juga ya, memang berat. Nah ditambah, nah tapi bagusnya memang ada brand yang jadi penopang sampai dia bisa plus 5%. Ya salah satunya brand yang naik, hampir saya udah 15%an kalau nggak salah brand ya dari awal masuk minggu hari Senin. Nah Telkom ini saham sabar ya, saya nggak suka sih kalau buat trading, jadi memang agak lambat. Isat lumayan udah high lagi waktu itu kita rekomnya XL ya, rekomnya XL nggak Isat, jadi ya lumayan lah, sama aja pilih salah satu aja kalau gitu. PGO kita masih punya nih, ini masih sideways aja 1150 sampai 1300 itu range sideways ya, jadi nggak kemana-mana. Akumulasinya sih masih bagus tapi ya memang sepertinya lagi ngumpulin barang dulu ini kayaknya. Memang akumulasinya cukup bagus, masih menarik sih, belum ada distribusi berarti gitu. Sisanya ya, JSMR yang bagus ya. JSMR saya hold hampir sebulan ya waktu itu ya, sebulan di tabel swing sebulan hampir 15% juga JSMR. Nah jadi itu aja ya, infrastruktur ya salah satunya brand. Nah kemudian non cyclical lah masih bagus plus 2,6%. Isi sahamnya ICBP, AMRT, unit ya pemberatnya Unilever yang paling berat nih. Pani masih menarik ya. Saya bilang masih menarik walau candle hari ini jelek ya. Candle hari ini jujur aja jelek. Tadi udah sempat 5350 itu udah bagus tuh kalau dia bisa closing di situ. Karena kemarin candle rebound di support, nah hari ini candle hijau lagi tuh bisa terkonfirmasi tapi ternyata jelek. Biasa Pani memang agak volatile ya, jadi nggak masalah. Ya selama di atas 5000 masih menarik harusnya Pani. Di situ ada support trendline sama support horizontal itu lumayan menarik sih ya. Jadi area-area situ kalau menurut saya pribadi selama Pani di atas 5000 itu masih bagus. Kalau di bawah itu baru jelek sih. Nah sisanya ya gudang garam masih downtrend, susu kurang, mayor ya masih di situ-situ aja di bawah, di area bawah 2000-an, 2400, 2300 ya. Jadi memang yang top yang bagus ya, yang masih uptrendnya ya Paninya aja sih kalau di sini di non cyclical. Saham selain itu yang kurang bagus. Memang di sini sektornya juga lumayan ya, masih uptrend. Jadi ya gini, pilihlah saham-saham yang memang sektornya itu uptrend. Nah dari sektor uptrend itu kita bisa lihat mana nih saham yang ngedorong gitu, yang ngedorong sektornya sampai dia bisa uptrend kayak gitu. Ya bisa dipilih di sini mana dari
kan kamu kalau misalkan screening dari 900 saham yang ada di bursa itu pusing ya atau kebanyakan. Nah, udah lihat aja sektor mana nih sektor yang uptrend. Nah, oke ini dapat nih non cyclical uptrend ya, udah bedah lagi masuk ke saham non cyclical. Nah, di non cyclical ini ada 116 saham. Nah, ya kan kita nggak mungkin lihat semua satu-satu, ya udah kita lihat aja dari market cap yang paling besar. Nah, ini kita urutin. Nah, udah itu lihat aja yang besar-besar gitu, yang gorengan yang usah dipantau kayak gitu. Baru lihat satu-satu. Nah, itu lebih mudah. Itu screening sederhana ya. Nah, sektor teknologi. Nah, kamu kalau masih punya saham-saham teknologi di porto ya udah otomatis merah membara ya, merah banget dalam. Saya sebulan ini bener-bener nggak pernah beli saham teknologi loh. Saham teknologi maupun bank digital, karena bank digital itu sebenarnya masuknya ke finance secara sektoral, tapi pergerakannya itu ngikutin teknologi dia. Ya bank digital kayak Arto, BBYB, Agro itu sebenarnya dia masuk di sektor finance bareng-bareng big bank semua. Tapi karena itu ada digitalnya, jadi investor itu psikologis investor itu mengatakan bahwa mereka tuh ngikutnya ke teknologi, ngikutnya ke tech. Pokoknya sektor technya naik, mereka naik. Sektor technya turun, mereka turun, walau sektor finance-nya naik. Nah, seperti itu. Jadi kalau kamu nyari bank digital Arto di teknologi ini nggak bakal ada gitu, di sektor lain nggak ada. Apa sih saham teknologi ya? Goto pemberatnya udah 71. Waktu itu 780 ya, waktu 80 di breakdown ya, ini 71. Sekarang kemana lagi ya, 65 area situ lah support sekarang ya. DCII juga udah kurang, BELI-nya nggak kemana-mana. MTEK sebenarnya udah disupport tuh ya, MTEK udah disupport. Ada Akum sih tapi dikit banget. Tapi masih berat banget, buka udah all time low terus. Big Bang-nya bikin ATH, dia bikin ATL. Jadi memang saham sektor teknologi ini kalau gotonya udah turun lagi ya udah semua ngikut gitu. Jadi bener-bener gimana tergantung gotonya nih. Waktu itu euforia di sini. Nah, euforia dari goto yang mau gocap waktu itu saya ingat banget 56 57 gotonya, terus naik sampai dengan peaknya goto 110 di atas 100 lah, tapi nggak kuat lama, ya udah ikut lagi sektornya. Nah sekarang udah masanya udah habis, jadi gitu nggak selamanya loh sahamin. Oh gini, oh saya kemarin beli goto di 60 ya, beli goto di 60 di sini, terus jual di 110. Nah itu punya kenangan gitu ya. Wah sekarang wah ini goto pengen masuk lagi nih, padahal trennya udah nggak bagus gitu, trennya udah downtrend, udah reversal. Kenapa? Karena ada psikologis di pikiran kita tuh, wah dulu gue pernah cuan di sini gitu. Nah itu hal-hal kayak gitu tuh sering banget terjadi ya di psikologis investor, itu sering banget terjadi dan biasanya itu kurang bagus. Ya kita buy on data aja, kalau emang sahamnya lagi turun-turunnya, trennya masih turun, ya udah nggak usah diambil. Karena masih banyak, ada 900 saham yang ada di bursa. Nah sektor teknologi 1 bulan minus 10%. Kalau kamu hold saham ini di atas, beli di atas di sini, nggak mau cut loss ketika breakdown support, ya wassalam, sampai sekarang turun terus. Sama kayak goto, waktu breakdown support 80 kan, 80 nggak di breakdown. Misalkan beli 81 karena oh ini goto udah di support nih 80, beli di 81 gitu ya. Oh ternyata supportnya di breakdown, ya udah cut loss. Ketika cut loss di sana waktu itu cuma 2%. Nah kalau masih di hold sampai sekarang itu udah hampir 10% lebih mungkin ya, dari 80 ke 71 kayak gitu. Jadi memang sektornya masih berat tuh teknologi ini. Nah kemudian sektor properti ya, sebenarnya properti minus 1,6% ini sebenarnya lebih nggak kemana-mana ya, masih di sini-sini aja. Saya dua area sini kelihatan sektornya. Jadi ya sebenarnya ini untuk long term sih sampai Q1 Q2 ini lumayan bagus ya properti. Jagoan saya sih sebenarnya ada di CTRA ya. CTRA waktu itu tak pernah rekom 1180 sampai 1150 itu best entry buat CTRA sih. Kelihatan beberapa kali rebound terus. Sisanya ya mungkin yang properti yang gede-gedenya aja ya, kayak SMRA, CTRA, BSD, Powon sih kurang ya, karena dia yang punya mall tuh geraknya agak lelet sih. Nah biasanya yang geraknya kencang sih SMRA, CTRA, nah terus habis itu BSD, nah terakhir tuh biasa Powon untuk gerak yang kencangnya. Makanya milih saham itu nggak asal-asalan juga dari dapat sektornya, saya mau beli di sektor properti misalkan. Nah saham properti ini ada apa aja, ada SMRA, APLN gitu, CTRA. Nah kita harus milih lagi mana nih yang kira-kira pergerakannya tuh paling kenceng gitu ya, paling cepat di antara yang lainnya. Nah itu kamu bisa pilih lagi. Kayak contoh aja, kamu beli saham PP ya, Pak PP ya, Pak Prajogo gitu. Ada brand TPI cuan segala macem. Nah memang ketika dia hijau itu hijau semua ya, tapi di antara itu semua ada satu yang leadernya, yang sekiranya dia tuh strikernya gitu, pergerakannya tuh paling kenceng di antara yang lain apa. Nah kayak sekarang hijau semua kan, tapi yang paling kenceng apa? Brand kayak gitu. Nah makanya waktu itu saya pilihnya brand seperti itu.
Nah, terus indeks transportasi masih minus 0,71%. Ya, ketika awal Februari di sini ini lebih sideways, nggak kemana-mana ya di area sini ya kelihatan ya. Transportasi ini terbagi ya ke dari perkapalan, yang saham-saham, terus kayak transportasi penjualan mobil, kendaraan gitu ya. Itu memang terbagi cabangnya. Nah, kayak Temas kan barangnya SMDR, terus Bird ini yang punya taksi ya. Nah, biasanya yang kemarin tuh SMDR waktu di sini ya, ini perkapalan nih gara-gara yang Laut Merah itu kan, isu Laut Merah mencekam. Nah, ini SMDR sama Temas yang lumayan. Nah, sekarang itu udah selesai ya, udah turun lagi. Karena nggak ada yang bisa ngedorong lagi, asanya masih turun terus. Sekarang masih downtrend, ini udah mulai konsol ya. 680 itu udah support kuat banget asa, itu 680 di breakdown yang nggak tahu lah itu mau kemana lagi karena bawahnya di situ. Kemudian Birdnya juga kelihatan masih lebih condong turun ya. Sebenarnya primary trendnya masih turun, tapi ya di situ udah konsol, semoga nggak buat lower low lagi. GIA kemarin sempat naik gara-gara ada isu berita apa ya, saya lupa beritanya tuh GIA kemarin. Nah, jadi ya memang masih belum ada yang menarik ya transportasi gitu. Masih belum ada yang menarik. Kecuali mungkin IMAS ya. IMAS ini ada IMJS-nya. IMAS yang kemarin kita itu sebenarnya ya main short term aja ya, dia ada volume naik ya udah beli aja buat jangka pendek aja. Kalau untuk swing trading ya memang harus dilihat trennya. Trennya masih turun ya udah kita skip dulu seperti itu. Nah, oke, untuk top gainers ya. Ini saya pindahin. Nah, top gainers dan top losser pada bulan ini kelihatan ya selama 1 bulan ya biasa lah ya, saham-saham ini semua saham-saham gorengan ya kelihatannya. Oh, ini kebalik saya masangnya ya. PTPS yang udah gila-gilaan di suspend ya, karena suspend kedua itu kalau kamu masih punya barang ya hati-hati aja pas opening pasti langsung ARB enggak langsung turun, pokoknya langsung turun. Entah biasanya sampai 20% tuh bisa jadi, tapi entah habis itu setelah turun dia bisa naik atau enggak, itu kita nggak ada yang tahu sih di situ. Nah, kemudian AHAP ya. AHAP lumayan oke. Tadi hari ini lumayan bagus ya. AHAP, SMLE, YTE, PKTR ya. Grup Ali sebenarnya PKTR kayaknya udah selesai nih pestanya. PSAB masih uptrend terus ya. Ini kelihatan nanti sepertinya LK-nya nih bagus. Ya, sisanya top losser WD, Cegas, Elmek ya saham-saham lapis 3 lah ya. Kecuali film yang lumayan ya turunnya ternyata. Oke, itu top gainers, top lossernya. Nah, ini net foreign buy sell-nya ya. Net foreign buy sell-nya kalau kita lihat di sini ya, net foreign sell kelihatan ya ASI itu masih dijualin terus sama asing, makanya dia nggak bagus nih, turun terus ya, turun. MDK-nya juga sama turun terus, masih dijual asing. Gotonya juga sama. BTPS trennya masih downtrend, waktu itu kita cut loss ya di BTPS. Pegas juga, Pegas supportnya itu udah dijebol ya, makanya asingnya jualan. Nah, ini cuan asing jualan. Akra sih sebenarnya kemarin tuh sideways aja ya, hari ini lumayan naik nih. Hari ini lumayan naik akranya sedikit gara-gara ya ikut Medco-nya ada oil ya, yang oil lumayan naiknya kayak gitu. Nah, kemudian net foreign buy-nya ya biasa asing masih masuk di big bank ya, BCA, BRI, BCA, BMRI, Telkom, BNI. Nah, BRIS nih ya makanya asing masih oke banget di BRIS. Nah, BRIS yang naiknya luar biasa ya, maksudnya udah lumayan banget sih itu, naik sampai 24. Kemarin high-nya di 25.500. Nah, kelihatan selama sebulan ya dia 15%. Nah, makanya kalau trading kamu kira-kira sehari itu 1 bulan Februari ini ISG plus 1,5% dengan portofolio kalian nggak growth, nggak naik di atas 1,5%, ya mending beli saham Big Bang aja gitu. Big Bang oke, kalian beli BRI gitu dari awal bulan sampai sekarang. Nah, ini Mas dapat 9% tuh. Udah bisa ngalahin porto kita seperti itu. Nah, bedanya ketika kita belinya kayak Goto gitu ya, selama sebulan udah minus hampir 9%. MDK 19%. Makanya nah kalau yang downtrend gini udah di skip aja gitu. Karena trennya masih memang downtrend gitu. Karena tren downtrend itu penurunannya itu akan lanjut. Karena saham downtrend itu dia akan cari supportnya terus, mau sampai bawah dia tuh supportnya dicari terus seperti itu ya. Nggak akan sampai satu titik dia nyari support terkuatnya tuh di mana. Seperti nanti jelasin lah ya kita di sesi 2 belajar tren. Nah, oke, gimana untuk prediksi besok di bulan Maret ya? Kita lihat datanya dulu ya. Kalau kita lihat data 10 tahun terakhir di IHSG sendiri,
ketika Maret ya dari 2014 mungkin sampai 2023 di sini up-nya ya probability-nya ketika 10 tahun terakhir up-nya 6 kali, down-nya 4 kali nih dengan probability hijaunya ada di 60%. Nah, kelihatan ya merah-merah 2020 wajar lah ini Covid. Waktu itu ya Covid pertama kali boom, wah keras gila-gilaan sih ini. Saya masih ingat banget ini Covid waktu itu foto, kayaknya udah nggak ada yang hijau sih itu, benar-benar kebakaran semua. 2021 merah lumayan. Nah ini 2023 juga merah tipis ya. Overall sebelum itu memang nggak ada yang hijau pekat banget ya, nggak ada yang hijau pekat banget di sini kelihatan. Yang hijau pekatnya itu ya udah lama banget gitu. Di mungkin tahun 2017 2014 gitu. Masih lama banget. Nah, secara probability kemungkinan masih oke sih. Harusnya nggak, kalau merah pun nggak merah-merah banget ya. Nah, kita lihat dulu dari time frame mingguannya, time frame weekly-nya untuk IHSG. Nah, kalau di weekly kita lihat indeks kita ini udah berada di area resisten kuat ya, area 7.400 nih high-nya di area sini. Nah, kelihatan dari tahun 2022, 2023 awal ini beberapa kali indeks kita mau breakout ya, breakout area 7.400 tapi nggak kuat. Ya mau breakout nggak kuat turun lagi, breakout nggak kuat turun lagi. Ini area 6.500 area support kuat dia. Nah sekarang saat ini indeks kita ada di resisten ini. Penentuannya kuat breakout atau enggak. Nah itu kan kuat breakout atau enggak. Kalau breakout nih bagus bisa lanjut. Kalau nggak bisa breakout ya secara jangka menengah mungkin dia akan balik lagi ke 6.500, tapi nggak mungkin selama sebulan ya. Misalkan Maret dari 7.300 ke 6.500 nggak mungkin itu, kecuali ada crash gila-gilaan kali ya. Ini market kita biasa-biasa aja, harusnya nggak mungkin bisa separah itu penurunannya. Jadi untuk indeks kita kemungkinan besar ya seperti apa. Nah ini kalau menurut saya pribadi, pergerakan dailynya ya, Oke, indeks sekarang ada di area resisten sini ya, area 7.400 lah high-nya. Sampai dengan di sini support kuat mungkin sampai 7.000. Nah, di sini ada support minor di 7.250. Nah, penentuannya ini beberapa kali 7.250 ini kuat ya, kuat di menopang indeks. Nah, tapi masalahnya ini Big Bang kita ini udah mulai di take profit nih. Iya, Big Bang kita udah mulai di take profit. Beda halnya ketika di sini ini Big Bang inflow terus, makanya ISG-nya ikut naik karena kebantu sama Big Bang walau brandnya itu turun. Ya, nah sekarang Big Bang-nya udah mulai di take profit sama asing. Kelihatan asing juga mulai outflow di indeks kita. Nah, jadi ada dua skenario ya. Kemungkinan indeks kita nggak akan, ketika Big Bang udah di take profit segini, saya melihatnya cukup berat buat indeks bisa nge-breakout area 7.400. Kemungkinan indeks kita bisa uji 7.400 itu bisa aja kemungkinan, tapi nggak bisa breakout. Ya mungkin akan saya dues area 72, 74. Yang penting 72-nya nggak di breakdown. Tapi ketika 72 di breakdown, mungkin potensinya nanti ke 7.000, nah 7.072 seperti itu ya. Jadi kelihatannya ya Maret ini akan sideways saja gitu, nggak naik yang nge-breakout atau nggak turun yang breakdown sampai bawah sini sih. Harusnya seperti itu ya. Jadi view IHSG kalau menurut saya harusnya seperti itu. Buat review market bulan Februari ya, sama prediksi tadi di bulan Maret. Sebelum masuk ke sesi kedua, ada yang mau ditanyakan dulu? Kalau ada yang mau ditanyakan silahkan ya, bisa tulis di kolom chat ataupun di on mic. Kalau nggak ada nanti kita langsung ke sesi 2.